Welcome to Lombok. Yeah. Let's go. Wih, itu perbukitannya di sana keren banget, teman-teman. Oktober pasti saya bakalan nonton sih MotoGP. Sirkuit Mandalikanya kelihatan. You want join us? Woo. Halo, selamat pagi teman-teman dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita isi pondasi dulu ya. Ini di Jalan Ismail Marzuki. Ini saya pakai daun katuk, tempe, telur. Lengkap. Kira warteg Lombok. Makan, Pak. Itu berapa porsi ini, Bu? Ya Allah. Biasa aja. Biasa aja ya. Iya. Ini kuat sampai Bogor lagi nih. Enggak tuh, isi bensin lagi nanti tengah jalan. Kelar itu. Oke, ini banyak banget. Ini warungnya warung Aiza. Ya, Aiza. Aiza Ismail Marzuki ya, Bu ya. Ya. Ini kalau ada di Bogor kayaknya bakal sering mampir sih. Ini menunya banyak banget dan kelihatannya enak nih. Entah, belum coba Mas. Kita belum coba. Kita udah enak aja, emang enak kita lapar. Dari looknya ini bagus. Daun kelor, jarang-jarang ada sayur daun kelor ya di Bogor. Pagi di warteg. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mataram, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita sedang berada di Pulau Lombok, teman-teman. Pulau yang memiliki 4 kota kabupaten. Pertama Kota Mataram sebagai ibu kotanya, kemudian ada Kabupaten Lombok Barat dengan ibu kotanya Gerung, Lombok Tengah, ibu kotanya Praia, Lombok Timur, ibu kotanya Selong. Ada lagi, sorry, 5 berarti. Lombok Utara, ibu kotanya Tanjung. Oke. Insya Allah kita akan melewati semua kota kabupatennya ya di kesempatan kali ini. Dan kita sekarang jam 9 lagi, sorry. Jam berapa nih? Jam 10.50, hampir jam 11 siang. Di hari Selasa yang cerah ini kita akan menuju ke Kuta Mandalika. Kita akan menuju sirkuit internasional Mandalika. Kita akan foto-foto sejenak di sana kan. Wah, gokil nih. Di depan nih sama teman saya Fadil, dia dari Bogor juga, ketemu di kapal kemarin ya. Terus kita akhirnya memutuskan bareng aja. Dia lagi mau mendaki Gunung Rinjani. Waduh, ngabibita ya. Jadi pengen nih naik gunung . Ini kita kesiangan teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Harusnya sih idealnya lebih pagi lah. Tapi karena berbagai hal, lagi pula kita capek semalam ya, nyampe jam 12. Oke, lewat bundaran lagi nih teman-teman yang semalam kita lewatin. Wih, mewah banget. Ada karapan sapi, ada monumen masjid juga. Kita mengarah ke jalan bypass ya teman-teman ya, ke arah bandara, kemudian ke arah Kuta. Ini jalannya lebar teman-teman, aspalnya bagus juga nih. Saya BBM tinggal 1 bar, jadi nanti kalau misalnya nemu SPBU kita isi. Tadi saya udah laundry dulu ya teman-teman sebelum berangkat. Di laundry yang sehari aja, kan besok saya ke arah Sembalun, kemudian dari Sembalun muter ke utara ke Tanjung, terus ke Mataram lagi. Nah, rencananya besok saya ambil. Jadi untuk pakaian di Bali dan Pulau Jawa nanti saya pakai yang udah di laundry. Gitu teman-teman. Ini bawaan saya cuma segini nih. Ini yang di depan nih. Terus
saya pakai tas selempang, sisanya jas hujan, alat mandi, sendal, dan sebagainya itu ada di jok. Sarung ada di sini nih. Sarung saya nggak akan laundry ya, karena sarung kan dipakainya nggak sering, jadi nggak terlalu kotor, aman. Oke, kita isi bensin dulu. Apakah ada Pertamax? Ada. Ship. Kita isi Pertamax dulu teman-teman. Biar sampai Sembalun masih cukup lah ya. 50 Pertamax. Pertamax turbo? Yang biasa. 50. Kenapa? Ya. Ini udah masuk Gerung belum, Mas? Kecamatannya apa ini? Ke bundaran ini, baru masuk Gerung ya. Ini udah Santa Fe namanya. Oh, ini bundaran apa namanya? Bundaran Gerung. Bundaran Gerung kan? Masih udah Santa Fe. Oke. Mau kemana nih? Mau ke Mandalika. Lurus. Kute terus ya. Tapi pengen ke Sasak Sade juga, nanti bundaran belok kanan ya. Kemana? Desa Sasak Sade. Bukannya di Lombok Tengah, Sade. Dibacanya Sade apa Sade? Sade. Sade. Bisa Sade. Lombok Tengah kan? Lombok Tengah ya. Muat nggak tuh 50? Kalau nggak 45 aja deh. 45 aja. Pertama gua sebelah ya, berapa? Sebelah timur. Sip. Dah. Sebelah ya. Makasih ya. Berarti Bang ya? Ya. Oke teman-teman, lanjut perjalanan. Cuma 45.000 karena perjalanan dari mana kemarin? Ayo, saya ngisi di mana sih terakhir tuh? Aduh, ngisi terakhir di mana tuh? Jawa Timur, setelah Brebes. Aduh, kok lupa. Setelah Brebes. Kan ngisi di Grobogan tuh ya. Habis Grobogan ngisi lagi nggak ya? Bojonegoro kayaknya nggak ngisi lagi ya. Ngisi lah pasti, masa nggak ngisi. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan Sahdu ini lewat jalan bypass. Welcome to Lombok. Yeah, let's go. Desa Sade 21 km, sirkuit Mandalika 30 km. Udah pokoknya dari Mataram ke Mandalika aksesnya enak banget lah teman-teman. Saya belum pernah nih nonton MotoGP di Mandalika ya. Mungkin seru juga sih kapan-kapan. Banyak juga tuh kadang-kadang orang-orang yang dari Jawa ke Mandalika naik kapal dari Surabaya ke Lombok terus nonton deh gitu. Ada juga yang sengaja nginep di Bali dulu karena kalau misalnya penginapan di Lombok menjelang MotoGP katanya suka di-markup gila-gilaan. Nah, buat temen-temen yang pernah, bener nggak tuh kayak gitu? Waduh, ngantuk nih 30 kilo kayak gini ya. Mantap jiwa. Ini plat Z sama plat F. Gokil. Cerah teman-teman, alhamdulillah sekarang. Wah, nggak nyangka sih bisa motoran di Lombok ya. Apakah setelah ini saya bakal kapok? Nggak tahu. Apakah bakal ketagihan? Belum tahu. Yang pasti tujuan saya sekarang adalah selamat sampai Bogor kembali ya teman-teman.
Jika teman-teman udah nonton video ini, artinya saya sudah selamat sampai Bogor. Kute lurus. Ini nggak tahu apakah udah Lombok Tengah atau masih Lombok Barat ya. Udah Lombok Tengah teman-teman. Ibu kotanya Praia. Tadi kita udah melewati Gapura Selamat Jalan di Lombok Barat, perbatasan Lombok Tengah. Wah, indah sekali. Oh, ini ada restoran gede sih sepertinya sebelah kanan. Ini 2 lajur loh teman-teman, dan sepi. Wah, coba di Jawa ada jalan kayak gini dan sepi gitu ya. Tapi agak mustahil juga deh. Ini masjid banyak banget loh di sini teman-teman ya. Masjidnya bagus-bagus. DR ya, platnya DR. Bali Deka. Kalau ke kiri ke Praia nih teman-teman, ibu kota Kabupaten Lombok Tengah. Wih, ini berasa kayak di Cicalengka nih teman-teman, yang ke arah Nagreg gitu ya. Waduh, bypass Cicalengka. Mirip lah dikit-dikit. Waduh, rame nih ternyata, banyak hotel, restoran. SD-nya bagus-bagus teman-teman, saya lihat di Lombok Barat dan Lombok Tengah ini. Perumahan, ruko-ruko banyak sekali. Rame ini. Cuma nggak tahu di sini transportasi umumnya gimana ya, ada nggak bus gitu ya? Kita kurang tahu teman-teman. Teman-teman yang tahu boleh ya share di kolom komentar. Seperti biasa. Wih. Angin udah mulai kerasa semeliwir, teman-teman. Wah, ini jalannya enak banget. Kita stabilkan di 70-an km per jam kecepatannya. Kue pukis, wih, ada kue pukis nih. Belum lihat ada yang jualan minuman yang seger-seger gitu di sini. Apa ya khasnya? Wih, ini rumah mantep banget nih. Teman-teman, kalau ada yang pernah ke Lombok, mau nggak tinggal di Lombok nih? Wah, wisatanya banyak, fasilitasnya juga udah oke, makanannya enak, relatif murah menurut saya. Dibandingkan di Jabodetabek masih lumayan. Hitungannya Mataram ya, tapi kan di Kute saya belum tahu dan belum pernah juga nih, baru kali ini nih. Wah, ini ada ibu-ibu manggul apa tuh? Habis panen kali ya. Oh, di sini udah mulai tandur lagi. Udah mulai cocok tanam lagi. Belum lihat ada plat luar DR sepanjang hari ini. Info dari teman saya kemarin ya, kemarin di kapal juga ketemu orang Jasinga teman-teman, Bogor bagian barat. Infonya bakal ada semacam gathering Vespa gitu di Lombok. Saya kurang tahu juga infonya. Bypass ini kan mengarahkan ke Bandara Internasional Lombok teman-teman. Jadi kalau ke bandara ini ke kiri nih, karena kita mau lanjut ya ke arah Kute. Nah, ini kalau ke bandara ke sini tuh lurus ini. Welcome to Lombok. Ya, foto dulu. Beres foto-foto bentar ya buat kenang-kenangan kan. Oke. Kita dari bundaran bandara itu kita ambil kanan teman-teman, jadi keluar bypass lah gitu ya, kita di jalan nasional karena kita pengen foto di Desa Sasaksade. Oke.
Oke, ini juga jalannya relatif bagus lah, mulus. Tapi yang saya suka ini dari gapura di sekolah-sekolah di Lombok itu ujung atasnya kayak ada sebuah shape khusus gitu ya. Itu khas banget loh di sini, beneran. Beberapa SD tadi saya lihat ujung gapuranya ada shape khusus kayak gitu, kayak mirip mirip kubah masjid. Nanti deh kita ada SD lagi nggak nih ya di sini, Masjid Nurul Haq. Masjidnya gede-gede lah, no debat di sini. Cuma saya penasaran nih, masjid di Lombok walaupun gede itu suka penuh nggak jamaahnya? Wih, Mamma Mia. Oke, ini salib dulu nih. Oke, ini ini dia orang Sempur. Ini 18 tahun, gokil. 18 tahun motoran sendiri ke Lombok. Astagfirullahaladzim, tidak untuk ditiru. Tidak untuk ditiru. Tuh, shape-nya ya, mirip. Saya penasaran dengan shape tersebut, teman-teman. Itu artinya apa? Mungkin ada kaitannya dengan adat di sini. Oke, kita Desa Sasak Sade, ada Sade, ada Ende ya. Sade aja, Sade. Sade. Ini Ende, Desa Sasak Ende. Keren ya, sebuah daerah masih punya ciri khas kampung atau desa yang masih mempertahankan nilai-nilai budayanya. Dan itu juga bisa menjadi potensi pariwisata, teman-teman. Kalau di Jawa Barat kita tahu ada namanya Sirna Galih apa? Sirna Galih ya. Pasepuhan Cipta Gelar itu ya, yang di Sukabumi. Kemudian kalau di Banten ada Baduy tentu saja. Kanekes, suku Kanekes. Weh, ini rutenya udah mulai naik turun, teman-teman. Ini saya belum kesampaian juga nih, mau ke Baduy. Pengennya sih ke Baduy dalam gitu. Cuma gimana caranya supaya nggak ikut open trip, nantilah kita cari tahu lagi. Emang harus agak riset dikit. Kalau pengen gampang ya langsung aja ikut open trip gitu. Dan ini ya, apa namanya, kalau naik gunung tuh lintas gitu. Jadi dari Cijahe nanti keluar Ciboleger atau sebaliknya. Tapi kalau mau motor ya repot ya, aduh. Nantilah kita pikirin lagi. Wow. Apa ya? Esensi kalau kita ke Baduy itu kita bisa nikmatin sensasi itu shape-nya. Kayaknya berkaitan sama rumah adat ya. Sensasi bagaimana kehidupan tanpa listrik, tanpa limbah. Tentu saja ya, tanpa internet. Oh, coba teman-teman bisa nggak main HP sehari? Mampus loh. Puyeng loh, stres loh, kayak gemeter di tangan. Aduh, ini mana HP. Oh, jalannya jadi baik melalui jalan nasional ini ataupun jalan bypass. Nah, ini Sasak Sade 150 meter, teman-teman. Tentu kita foto-foto dulu ya, kenang-kenangan ya kan. Nggak tahu apakah bisa kesini lagi apa enggak gitu loh. Biasanya rame sih kalau teman-teman kesini. Sade Desa Rembitan. Oh, bukan yang ini lah. Ah, itu tuh foto tuh di depan tuh. Kita foto dulu di sini. Gantian. Oh, mau belok dulu. Di sana ada nggak sih tulisannya? Sini aja, sini. Ini Bapak mau kemana sih? Oke. Kelihatan. Izin foto ya, Pak.
Bogor, kota hujan. Kota hujan. Ini Bapak tahu itu? Tahu. Bodoh. Aduh. Setelah dari desa Sasak Sade, kita mulai mendaki perbukitan. Ya, jadi naik turun nih jalannya nih. Jadi harus lebih hati-hati. Persiapan sembalun nanti sore ya. Bismillah ya Allah, lancar. Jadi buat saya sembalun itu titik terujung dari perjalanan kali ini. Teman-teman jangan skip, walaupun saya udah nyampe sembalun nih. Video-video setelahnya juga ditonton karena akan ada banyak cerita, akan ada banyak hal-hal yang mudah-mudahan sih bisa menghibur ya. Pokoknya saya akan ceritakan apa yang ada di perjalanan. Syukur-syukur bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi. Minimal bisa menghibur teman-teman ya. Welcome to Kuta. Aduh sayang banget itu gapura yang menjadi penyambut malah tertutup dan seperti tidak terawat. Wih, itu perbukitannya di sana keren banget teman-teman. I'm so excited. Udah kelihatan nih nanti bakal gimana bagusnya ya. Wih, itu masjidnya banyak di sini. Tuh, wah di sana perbukitan yang mungkin deket pantai udah mulai kelihatan. Jalannya mulus, Lombok jalannya mulus. Ini saya sambil ngelihat ke monitor action cam saya teman-teman ya. Wah, ini warnanya perpaduannya asli keren banget. Langit biru, dedaunannya agak kecoklatan gitu. Ini nggak pakai filter loh teman-teman, saya nggak pakai filter ya, emang kayak gini ya. Gokil. Walaupun teman-teman bisa bilang yang kayak gini mah di sini juga ada, yang kayak gini di sini juga. Iya sih, tapi kan beda. Saya juga kalau misalnya lihat pesawahan di daerah lain tuh ya takjub aja karena sawahnya itu di daerah lain gitu, bukan yang di daerah kita. Kalau di daerah mah ya udah. Mungkin banyak hal-hal yang sama dari daerah yang jauh dari kita dan dekat. Tapi kan kalau di daerah yang baru kita kunjungi itu rasanya tuh beda lah. Land for sale. Mulai ngebul. Pantai Kuta lurus, Pantai Mawut. Oh, ini bundaran ya, bundaran Pantai Kuta ya. Ini semacam ombak, mutiara dan selancar disatukan jadi sebuah patung. Wih, ini vibe-nya udah pantai banget ini. Udah gersang-gersang pantai. Langitnya alhamdulillah cerah. Full, nggak ada awan sama sekali tuh. Di daerah Kuta juga banyak penginapan, teman-teman, laundry banyak, restoran banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngikutin cara saya dengan bawaan yang minimalis, terus mau laundry di tujuannya, nggak apa-apa. Polsek kawasan Mandalika. Wih, ada para layang tuh yang lagi para layang. Intinya Indonesia berbangga lah punya sirkuit lagi yang dipakai untuk kompetisi MotoGP, sebuah kompetisi paling bergengsi di dunia untuk balap motor. Setelah dulu sempat disentul, kirain bakal direnovasi juga Sentul tuh, tapi begitu saya kuliah tuh saya lihat beritanya nanti bakal dibikin sirkuit internasional untuk MotoGP di Mandalika. Wih, gokil. Terus juga Dorna udah tekan kontrak waktu itu. Wah, seneng banget.
Walaupun saya belum nonton juga. Tapi gimana teman-teman? Yang nonton ini mungkin beberapa adalah fans Valentino Rossi ya. Fanboynya Rossi nih, ngaku aja nih. Ayo loh, gimana nih? Sekarang masih nonton MotoGP apa enggak gitu? Sekarang Marquez lagi goat-goatnya teman-teman. Udah sulit mengalahkan Marc Marquez ya sekarang. Luar biasa. Sirkuit Mandalika. Ayo kita salip dulu deh. Malah nyalip lagi mobilnya. Emang cepet banget ini mobil. Udahlah, biarin suruh agak jauh lah. Wow. Wow. Nanti Oktober pasti saya bakalan nonton sih MotoGP. Di rumah, di kosan ya, di TV seperti biasa. Wow, angin pantainya sudah terasa sekali teman-temanku. Wow. Beda ini rasanya nih dibandingkan pantai-pantai manapun di Pulau Jawa. Rasanya internasional ini tuh. Goks. Tuh lagi ada persiapan ya. Emang nanti sebulan lagi MotoGP seri Mandalika akan dimulai lagi Oktober. Jadi dipercantik kembali lah tuh ya, lagi ada perbaikan-perbaikan karena nanti banyak banget orang-orang dari seluruh penjuru dunia yang akan ke sirkuit ini. Tuh, itu banyak turis mancanegara. Oh itu udah kelihatan, sirkuit Mandalikanya kelihatan. Itu kan tribun-tribun itu ya. Itu tribunnya apa namanya, atap tribunnya kelihatan. Belok, lurus dulu deh. Mentokin dulu, mentokin. Oke, nanti kita ke Bukit Seger ya di atas sana. Tapi kita mau lurusin dulu deh. Ada apa aja di sirkuit Mandalika? Pertamina International Circuit of Mandalika, Mandalika International Circuit, Pertamina Mandalika International Circuit. Nah tuh, yang benernya tuh. Wow. Wah ini sirkuitnya nih. Sirkuitnya mantap. Wah, terdengar ada suara motor. Oh, shit, sorry, saya agak ngelamun. Widih. Nanti sono dulu. Sono. Widih. Oh, ini masuk sirkuitnya nih, gokil. Pertamina energizing you. Sirkuit Mandalika. Wih, ini sirkuitnya, Masya Allah, kerennya. Indonesia bangga lah punya sirkuit internasional. Gokil. Tuh, ada patung Jokowi kalau nggak salah ya, Jokowi naik motor. Nah itu tuh di situ tuh. Bukan deh. Ini sini foto, tapi nggak bisa masuk motor ya. Oke, kita bablasin dulu teman-teman. Bisa lihat apa kita di sana? Pertamina Mandalika International Circuit. Kayaknya sampai atas tuh, tapi kita nggak akan nyampe atas deh. Oke. Black Gate. Jadi banyak gate ya teman-teman di sini. Ya untuk official, penonton itu dibedakan tentunya. Untuk broadcaster itu di sana juga banyak kelihatan bangunan-bangunan yang dibikin ya di perbukitan. Mungkin dia ngambil nilai lebih dari sirkuit ini supaya view-nya kelihatan bagus. Ini putar balikannya jauh banget. Oh ini. Oke,
Oke, kita putar balik teman-teman. Set. Black Gate 3, Black Gate 3 dibuka. Cuma yang pasti kita nggak boleh masuk lah. Nice one baby. Ini trotoarnya juga diatur cantik banget. Alhamdulillah masih rapi ya teman-teman, masih oke, masih bersih. Belum ada pedagang-pedagang yang jualan di sini nih, biasanya bikin tenda gitu kan. Enggak. Oke. Jadi kita foto di depan teman-teman. 10 menit video ini tidak saya cut. Oke, ini dia, kita sampai di salah satu tenggaranya. Sepi banget di sini. Sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Gantian. Do you want me to take your picture? Or, of course. What are you doing? You work there? Yeah, we are riding from Jakarta, you know. Ah, okay. You're a rider. And with our bike, and we bought Scooter. scooter. Okay, Europe call this scooter. Europe. With your bike also? Yes. Landscape and portrait. Landscape. Okay. 1, 2, 3. Okay, hold a minute. Wait. Take your time. Bro. Dil, Pak Dil. Geser bentar. 1, 2, 3. Okay. You check the photo first, and if you are not enough, I will take the another. Oh, it's good, it's good, it's good. Is it enough? Thank you. You want picture? We did it. We've done it. Oh, okay. We've done it. Okay. Where are you going now next? To Bukit Seger? We want to see The whole circuit from the above. You want join us? just to see a wide. Oh, wider. Okay. It's not We will go to the hill. And from upside the hill we can see the circuit from the above. Ah. You know? Near the sea. Near the sea. You also can see the sea and the beach. Non mais le GPS c'est ce qu'il m'a indiqué, il m'a dit de faire demi-tour. Mais son devenu c'est pas Di sebelah sono kan? Mesti ke sono. Dari landmark tadi emang kita melipir teman-teman, jalannya rusak. Ini tadi kita ajak teman dari Prancis tuh ya, tadi lagi foto-foto terus dia pengen ke dalam lah, kagak bisa gue bilang. Lo kalau mau ikut gue aja sini. Terus saya tunjukin di mapsnya foto-fotonya kayak gimana, terus kayaknya dia mau ikut. Saya nggak tahu dia apakah orang terkenal atau wisatawan orang biasa doang. Orang biasa lah ya. Kan suka ada tuh di Lombok, dia ngobrol-ngobrol sama orang dari mancanegara. Sebut aja bule, saya biar gampang. Bule gitu. Terus ternyata dia pemain MotoGP. Enggak lah, dia malah lagi main-main doang. Nah ini salah satu spot bagus. Wah ini tikungan salah satu tikungan terkenal ya. Wow, ini ke Bukit Seger emang jalannya menantang teman-teman.
Tikungan berapa ya? 17 bukan ya? Bukan 17. Berapa nih salah satu tikungan yang banyak banyak orang yang jatuh, rider yang jatuh di sini. Tricky banget emang. Nah, kita ke sana noh. Naik ke atas. Teman-teman, ternyata jalur ini berada tepat di samping sirkuit Mandalika, tepatnya di dekat tikungan 10. Jalan menuju Bukit Seger ini berjarak sekitar 2 km jika berangkat dari area parkir barat. Bukit Seger sendiri ternyata punya legenda, teman-teman. Menurut legenda, Putri Mandalika adalah seorang putri cantik yang setelah ditingkau atau dilamar oleh banyak pangeran, akhirnya memilih menceburkan diri ke laut dari atas bukit ini untuk mencegah pertumpahan darah antar pelamar. Banyak orang yang percaya bahwa saat bau nyale atau tradisi menangkap cacing laut nyale itu adalah jelmaan dari rambut atau selendang Putri Mandalika. Keren banget ya. Pasti teman-teman pernah mendengar cerita atau legenda dari Putri Mandalika. Kita bayar tiket di sini, teman-teman. Bro, ini kan mau naik ke bukitnya, Pak. 5.000 itu motor. 5.000 motor. Dia saya ajak ke bukit juga. Bawa motor bisa kan, Pak? Bisa, bayar lagi kan. Bayar lagi nanti, oke. Ini saya berdua, Pak. Sama yang hitam tuh. Ada Bang, Pak? Nggak ada, Bapak ada. Udah. Ada kembalian? Nggak ada. Udah, ini saya satu. Ada goceng nggak? Kenapa ini? Goceng. Gue nggak ada receh. Motor 5.000 ya? Ini tiketnya udah di gua. Udah. Oke ya. Ntar bareng sama dia. Let's go. Let's go. Let's go to the cliff. Oke. Motor berapa? 10.000. Kalau jalan kaki nggak usah bayar lagi? Bayar 2.500. Oh, oke. Kali ini masih pribadi. 2.500. Oke. If you park your scooter here and you walk to there, Ouais. you need to pay 5,000 and 9 more. But if you will bring your scooter and go up, you need to pay 15,000. No, we bring the scooter there. Oke. Dia mau jalan kaki aja. Berapa? 10.000. 10. Itu kembali itu untuk parkir. Beda lagi ya? Ya, beda. Ada kembalian, Bapak? Enggak ada uang kecil. Ada nggak? 20. Coba ini berapa? Ini berapa? Coba itu. 5. 10 lagi ada? Itu berapa? 10. Baru 10. Oh, 10 lagi ada nggak? Enggak ada, cuma. Nggak ada ya? Enggak ada. Ya kurang, Pak. Kurang 3.000, Pak. Udah enggak apa.
Itu ada kembalian Bapak. Itu goceng. Bayar Pak. Itu ada 30 Pak. Ini udah pegang aja Mas. Oke. Terima kasih. Pak Mat. Hah? Jalan kaki. Enggak, mereka jalan kaki. Gacor juga ya? Hah? Gacor juga. Kenapa? Gacor. Gacor ya. Oke. So what is the left? Apa? Oh Pak, kalau jalan lewat mana? Sini apa sini? Ya, pilih yang mana suka. Both side Both side? available. Okay. Oke. Terima kasih. Sama-sama. See you there. Oke, ini dia. Kita mendaki Bukit Seger. Wow, look at the beach. Look at the beach. It's unbelievable. But the road is also unbelievable. Woo, but this is priceless. Holy smoke. Oh my goodness. Woo. Let's go. Let's go, guys. Holy smoke. Okay. After taking photo up there, I think we might take a race at that place. Oh, look at that. Oh. Aduh, jadi kebawa bule. Look at that. Unbelievable. Dan ini kosong, teman-teman. This is stunning. Woo! Yes. Woo! Woo! Welcome to Mandalika. Ayo kapan kesini? Lu jangan rebahan dulu dah. Sini lah langsung. Mau sih. Gimana Pak? Bintang 1000 dari 100. Cuma ini itu masih sedikit bumbunya kalau di Jawa Barat gitu. Croissant. 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 Pain au chocolat. Pain au chocolat. Pain au chocolat. Pain au chocolat. Bonjour. 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 Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain.
angin segernya nih di atasnya. Tadinya mau ke Marese sama Pink Beach gitu ya, tapi kita putuskan supaya kita istirahatnya optimal, jadi langsung ke Sembalun karena pemandangannya kurang lebih sama ya untuk Marese. Kemudian Pink Beach juga kayaknya nggak pink banget gitu ya di Google Review. Jadi kita langsung ke Sembalun supaya nanti sore kita udah di sana langsung istirahat. Oke, untuk video selanjutnya akan tayang setelah ini, jadi teman-teman ikuti terus perjalanan saya, jangan lupa klik subscribe biar gak ketinggalan. Gas ya? Gas, Angkat. Dua mode ya? Biasa. Ladies and gentlemen, teman-teman, inilah Mandalika Pertamina International Circuit. Teman-teman, inilah Pertamina Mandalika. Teman-teman.